Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amos 9 ayat 11 sampai 15. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Tuhan memulihkan umatnya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, janji pemulihan yang datang dari Tuhan adalah ya dan amin. Dia mau memulihkan sebagaimana memulihkan hubungan kita dengan Dia. Kitalah yang telah melakukan kesalahan, yang telah memberontak, tetapi Allah dengan belas kasih-Nya memulihkan hubungan itu sehingga kita memiliki pendamaian dengan Dia. Di tengah keadaan yang sangat terpuruk atau keadaan yang sulit dapat membuat orang menjadi putus asa. Sementara keadaan yang dihadapi juga bisa adalah akibat dari apa yang dilakukan, sehingga mempersulit dirinya untuk waktu yang akan datang. Karena itu sangat penting bagi kita memiliki pertimbangan untuk memutuskan sesuatu yang harus kita lakukan, sebab segala sesuatu yang kita putuskan untuk kita lakukan pasti memiliki konsekuensi. Demikian halnya dengan orang Israel. Mereka sebelumnya telah diingatkan atas tindakan mereka. Secara hidup peribadahan mereka sangatlah taat melakukannya di bait suci. Namun kehidupan peribadahan itu tidak serta-merta mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan sengaja mereka melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Maka Amos mengingatkan mereka atas tindakan mereka melalui penglihatan-penglihatannya bahwa mereka akan mengalami penghukuman akibat tindakan mereka. Bahkan dikatakan bahwa Allah menolak ibadah mereka, sebab ibadah mereka sangat tidak berpengaruh sedikit pun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemberitahuan hukuman oleh Amos ini diberitakan, tetapi di akhirnya dinyatakan juga akan ada harapan pemulihan dari Allah kepada mereka. Berita penghukuman yang disampaikan Amos diikuti dengan berita yang memberi harapan untuk suatu permulaan baru. Dalam berita penghukuman, Allah tetap memberikan pengharapan akan pemulihan umatnya. Sebab hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan mereka. Pemulihan ini hanya karena Allah mengasihi mereka. Pemberitahuan pemulihan ini menyatakan kepada kita betapa Allah sangat mengasihi umatnya. Allah mengingatkan akan tindakan mereka yang salah melalui Nabi Amos. Allah juga menyampaikan penolakan terhadap ibadah yang mereka lakukan, namun mereka tetap berkeras hati dan tidak mau berubah, tetap melakukan ketidakadilan, sehingga Allah yang telah mengingatkan mereka memberitahukan hukuman mereka dan diakhiri pemberitahuan akan pemulihan oleh Allah terhadap umatnya. Sahabat yang baik hati, bagaimanapun keadaan kita yang kita hadapi saat ini, maka percayalah akan pemulihan yang dari Allah yang ada pada kita. Allah karena kasih-Nya akan memulihkan keadaan kita semakin lebih baik, bahkan di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita telah melewati banyak hal dalam kehidupan kita.
dan kita merasakan bagaimana Allah memulihkan keadaan, bagaimana Allah memulihkan kita. Mari kita semua percaya akan pemulihan Allah atas dunia ini. Kita percaya pemulihan Allah atas keadaan ini kita tunjukkan melalui tindakan kita dengan tetap melakukan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan sebagaimana diserukan oleh Amos, bertindak adil kepada sesama sehingga ibadah kita tidak ditolak oleh Allah. Melakukan keadilan, biarlah kehidupan peribadahan kita di dalam rumah Allah itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena belas kasih-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, apapun yang kami rasakan saat ini. Jika kami merasakan ada sakit di dalam hati kami, sakit secara jasmani kami, dan kesulitan dalam keadaan-keadaan kehidupan kami, pulihkanlah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Maha Tahu, dan Engkau dengan belas kasih-Mu memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.